Nah, tadi kan Said sama Al-Shii itu menghancurkan dinasti Aglabiyah pada tahun 909 Masehi. Nah, setelah kejadian itu, Said menyatakan dirinya sebagai seorang penguasa dan mengklaim dirinya sebagai seorang keturunan Fatimiyah lewat Al-Husain dan Ismail. Selanjutnya, dia mengubah sistem pajak dan memperkuat angkatan laut. Dinasti Fatimiyah merasakan 3 ibu kota, yaitu Rokoda, Al-Mahdiyah, dan Kairo yang berlangsung selama 262 tahun di bawah kepemimpinan 14 khalifah yang berlangsung dari tahun 909 hingga 1171 Masehi. Dinasti ini dikuasai oleh Ismailiyah yang merupakan salah satu cabang Syiah yang dipimpin juga oleh para imam Syiah. Boleh next slide. Nah, terus ini ada kejayaan dinasti Fatimiyah. Kejayaannya itu dimulai pada masa Abu al-Mansur Nizar al-Aziz. Kebudayaan Islam pada masa ini berkembang sangat pesat yang dibuktikan dengan berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan juga pusat ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang keilmuan dinasti Fatimiyah juga dibuktikan dengan adanya Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Lalu ada juga tokoh filsuf yang terkenal yaitu Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdullah An-Nasafi, Abu Yakub As-Sajazi. Lalu ada keilmuan dan kesusastraan, ada tokohnya yang paling terkenal yaitu Yakub Ibnu Kilis. Dia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan. Lalu ada kelompok ahli filsafat yang terkenal pada masa dinasti ini yaitu Ikhwanus Sofa. Dinasti Fatimiyah juga mencapai kejayaan di bidang ekonomi yang dibuktikan dengan hubungan perdagangan dengan negara non-Islam yang terjalin dengan sangat baik. Bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kekuasaan khalifah. Menteri-menteri pun dibagi dalam 2 kelompok, yaitu ada kelompok militer dan juga kelompok sipil. Boleh next slide. Nah, setelah mengalami puncak kejayaan, dinasti Fatimiyah pun akhirnya berakhir ya. Nah, ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran. Kala itu Al-Aziz meninggal, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Abu Ali Mansur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Di samping itu, tentunya dinasti Fatimiyah juga dipicu oleh faktor eksternal, yaitu bangsa Normandia, Banu Saljuk, Bani Hilal, dan Banu Sulaim yang mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan pada masa itu. Next slide. Sekarang kita beralih ke dinasti Mamluk. Nah, sebenarnya dinasti Mamluk ini terbagi ada 4 ya, ada di 4 negara. Tapi yang paling lama menguasai peradaban Islam itu dinasti Mamluk yang ada di Mesir. Nah, jadi yang akan dibahas di sini yang ada di Mesir. Sejarah berdirinya ini berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Dinasti ini berkuasa dari tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Pendirinya yaitu Sultan Qawwalun. Kehadirannya memiliki hubungan dengan dinasti sebelumnya yaitu dinasti Ayyubiyah. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam proses pendirian dinasti Mamluk ini adalah budak-budak yang bekerja untuk dinasti Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Mamluk berawal dari kekisruhan politik setelah wafatnya Al-Malik As-Saleh, yaitu penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah pada tahun 1249 Masehi. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Turan Syah yang berasal dari suku Kurdi. Turan Syah dianggap sebagai ancaman untuk masa depan mereka. Hal ini dikarenakan Turan Syah lebih memiliki kedekatan dengan tentara asal Kurdi daripada dengan mereka. Boleh next slide. Nah, terus ada masa kejayaannya atau sumbangannya terhadap dunia Islam ini, pada dinasti Mamluk ini banyak sekali ilmu yang berkembang di Mesir. Salah beberapa di antaranya yaitu ada dalam ilmu sejarah, tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khaldikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi terkenal nama Nasiruddin Tusi. Di bidang matematika ada Abul Faraj Al-Ibri, di bidang kedokteran ada Abul Hasan Ali An-Nafis, dia merupakan penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia.
Lalu ada Abdul Muim Adiyati, dia seorang dokter hewan, dan juga ada Ar-Razi sebagai seorang perintis psikoterapi. Lalu di bidang ilmu keagamaan ada nama-nama yang terkenal yaitu Syekhul Islam bin Taimiyah. Dia merupakan seorang mujahid dan juga ahli hadis. Lalu ada Imam Asyuyuti yang merupakan paling banyak menguasai ilmu keagamaan, dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan penguasa ilmu hadis dan ilmu fikih. Next slide. Nah, masa kemunduran dinasti Mamluk ini disebabkan karena pertama adanya konflik perebutan kekuasaan. Sebelumnya konflik politik ini pernah terjadi di keluarga Ayyubiyah. Nah, kembali terjadi di dinasti Mamluk juga. Lalu adanya muncul budaya hidup mewah dan hedonistik. Pada tahun 1390 Masehi, kekuasaan Mamluk Bahri itu salah bagian dari dinasti Mamluk di Mesir ya. Kekuasaan Mamluk Bahri berakhir. Sejak periode itu, jabatan sultan tidak lagi menggambarkan lembaga yang menjamin kelangsungan pemerintahan, tetapi sebagai tempat kesenangan dan tempat kemewahan untuk diperebutkan. Lalu adanya Turki Utsmani. Nah, ancaman dari Turki Utsmani ini semakin membahayakan dinasti Mamluk. Kemajuan yang luar biasa dari Turki Utsmani menjadikan mereka sebagai ancaman terbesar dinasti Mamluk. Lalu selanjutnya, nah ini materi terakhir ya, yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah. Sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah setelah berakhir kekuasaan dinasti Saljuk atas Baghdad atau Khilafah Abbasiyah. Nah, masa itu merupakan awal dari kehancurannya ya. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu sistem dinasti tertentu. Kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya yaitu pertama, tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, ditambah sistem komunikasi yang masih sangat lemah dan belum maju, menyebabkan lepasnya daerah dinasti Abbasiyah secara satu persatu. Lalu ada kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya yang kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat yang menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan banyak rakyat yang menjadi miskin. Lalu adanya korupsi, terus ada perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun yang secara jelas membagi dinasti Abbasiyah ini dalam dua kubu, ada kubu Arab dan juga kubu Persia. Lalu ada pertentangan Arab dan non-Arab, ada perselisihan antara Muslim dengan non-Muslim, dan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Nah, adapun untuk faktor eksternalnya ini disebabkan oleh Abbasiyah yang menghadapi perlawanan sangat gencar dari dunia luar. Pertama, Abbasiyah mendapat serangan dari pasukan Salib di barat, dan yang kedua, Abbasiyah mendapat serangan dari orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri. Baik, materi sudah tersampaikan semua. Kami akan mempersilahkan kepada 3 penanya untuk masing-masing menanyakan 1 pertanyaan. Dari para audiens, ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya. Ya, siapa? Tunggu sebentar. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Oke. Silahkan, Syarah. Begini ya. Mengapa pada masa Abbasiyah terdapat daulah-daulah kecil yang telah mendirikan dan membentuk pemerintahannya sendiri? Tampung dulu ya. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Salma pengen nanya. Silahkan. Jelas nggak suaranya? Jelas. Nah, kan dari tadi banyak disebutkan beberapa aspek yang yang muncul, beberapa aspek yang naik daun, apa sih bahasanya? Gitulah gitu ya, yang naik daun pada zaman
masa dinasti Abbasiyah. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa sih yang paling terkenal, suatu terobosan apa sih yang paling terkenal pada zaman dinasti Abbasiyah? Itu aja, makasih. Terobosan pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, terobosan yang Gitu? paling terkenal di masa dinasti Abbasiyah. Di bidang apa gitu. Dan kalau bisa, kalau ada bukti konkretnya bisa disebutkan. Terima kasih. Satu lagi slotnya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Terobosan yang paling terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Sambil berjalannya waktu, kalau yang mau bertanya, tinggal satu orang lagi. Tinggal sebutkan aja ya, nama dan itunya. Kami sebagai pemateri akan berdiskusi dulu untuk 2 soal yang tadi sudah. Maaf sama, tadi tuh pertanyaannya itu terobosan yang paling terkenal pada masa dinasti Abbasiyah kah? Atau peninggalannya? Iya, jadi kan tadi ada disebutkan di bidang astronomi ini yang terkenal gitu. Maksudnya di bidang apa sih terobosan yang paling terkenal, yang maksudnya misalnya nih zaman ini
bagusnya di ini gitu. Nah, pada zaman dinasti Abbasiyah itu apa gitu? Oh, baik. Terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya juga, Kak? Tunggu sebentar ya. Atau mungkin pemateri ada yang sudah mau bisa menjawab pertanyaan? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syarah dulu ya. Jadi jawabannya, pelepasan wilayah kekuasaan dinasti-dinasti kecil di barat dan timur Baghdad dari dinasti Abbasiyah disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, karena kebijakan penguasaan Bani Abbasiyah yang lebih menitik beratkan kemajuan peradaban dibanding dengan mengadakan ekspansi dan politisasi, sehingga memberi peluang terhadap wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk kemerdekaan diri dari pemerintahan Abbasiyah. Yang kedua, karena dinasti Abbasiyah tidak diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali Mesir, sehingga membuat daerah-daerah yang jauh mendirikan dinasti kecil. Ketiga, adanya pemberian hak otonom sehingga tidak terkontrol karena berjauhan dari pemerintahan pusat dan terlalu luasnya kekuasaan Abbasiyah. Bagaimana Sarah? Apakah sudah terjawab? Baik, Caca. Terima kasih. Oh iya, untuk teman-teman, kalau misalkan ada yang bisa bantu jawab yang pertanyaan Teh Salma, silakan ya. Halo, guys. Izin jawab yang pertanyaan Teh Salma ya. Kalau menurut yang saya baca, pada masa dinasti Abbasiyah ini hampir semua ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, segala bidang itu berkembang. Nah, tapi yang sangat utama berkembangnya itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, kan kalau misalnya di zaman dinasti-dinasti dulu itu kan pendidikan itu biasanya kan di masjid-masjid ya. Nah, ada beberapa peninggalannya itu yang masjid yang dibangun pada saat Abbasiyah sebagai tempat pendidikan. Nah, ada Masjid Samara, ada Masjid Cordoba. Nah, itu tuh merupakan salah satu peninggalannya yang juga sebagai bukti bahwa pada saat dinasti Abbasiyah itu kalau ilmu pengetahuan itu emang benar-benar berkembang gitu. Mungkin ada teman-teman atau pemateri lain. Bagaimana? Teh Salma? Atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Kalau Teh Salma bagaimana Teh Salma jawabannya? Apakah sudah cukup?
Kayaknya udah cukup deh, nggak ada yang mau nambahin nih. Saya menambahkan ya. Jadi di sini itu yang jadi seperti yang disebutkan tadi oleh Putri Wulan. Jadi semua bidang ilmu pengetahuan itu berkembang. Kemudian dan juga selain dari ilmu pengetahuan juga ada di bidang militer, di mana setiap pasukan reguler itu terbagi lagi menjadi beberapa pasukan, seperti pasukan elit tentara sekarang gitu. Nah, tentara yang khususnya itu juga memiliki gaji yang lebih besar ketimbang prajurit pada umumnya, seperti itu. Dari sumber yang dibaca. Kemudian mereka juga diberi senjata, persenjataan yang lengkap. Kemudian karena konsentrasi terhadap bidang militernya juga berkembang, banyak pembuatan alat persenjataan itu seperti seni peperangan dan teknik peperangan itu mulai bermunculan seperti itu. Oke, ini tidak ada yang mau bertanya lagi kah? Halo? Kayaknya nggak ada deh. Oke, baik. Mungkin sekian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.